Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang salah satu perintah Rasulullah, yaitu la tahdhab, artinya jangan marah. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, tentu kita sebagai manusia tidak pernah lepas yang namanya marah. Siapapun pasti kita sudah pernah marah. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang alim ya, tidak pernah marah kelihatannya, tetapi pasti pernah marah. Tetapi ada juga teman kita mungkin, atau bahkan diri kita sendiri, baru ada satu masalah kecil saja kita sudah marah. Begitu ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan hati kita, tidak sreg lah, kita mungkin langsung marah-marah. Berkaitan dengan marah ini, Rasulullah SAW melalui hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam audini, qala la taghdab, faraddada mirara la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Maka beliau bersabda, "Jangan marah. Jangan kamu marah." Orang itu berkali-kali menanyakan. Kemudian beliau pun juga menjawab, "Jangan marah." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, sabda beliau yaitu jangan marah. Maknanya adalah janganlah engkau realisasikan kemarahanmu. Dan larangan tersebut bukan kembali kepada sifat marah itu sendiri, karena sifat marah itu adalah tabiat manusia, dan tidak mungkin bagi manusia itu untuk menolak sifat marah. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, jadi kita tidak mungkin menghilangkan rasa marah. Yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah apabila kamu marah, maka jangan direalisasikan. Tahanlah rasa marah itu. Jadi kalau ada suatu hal yang membuat kita marah, tahanlah untuk tidak marah. Atau marah itu tidak keluar, tidak meledak-ledak. Di dalam hadis yang lain, seorang laki-laki pernah mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ilmu yang
mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau bersabda, jangan marah dan bagimu surga. Jadi di sini Rasulullah itu memberikan nasihat kepada seorang yang minta nasihat agar diajarkan suatu ilmu untuk mendekatkan kepada surga. Kemudian Rasulullah memberi nasihat atau memberi ilmu, yaitu jangan marah, maka bagimu surga. Yang kedua, yang dimaksud dengan meninggalkan marah adalah menjauhi segala sebab dan sarananya dan segala perkara yang bisa menjerumuskan dalam hal marah tersebut. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan kita bisa saja timbul amarahnya. Jadi kalau tahu misalnya ada suatu masalah yang bisa saja membuat kita marah, maka kita disarankan untuk meninggalkan dulu atau tidak kepo dulu. Kenapa? Karena mungkin saja kalau kita langsung mencari tahu atau menemui seseorang yang dikabarkan dengan hal-hal tertentu yang bisa kita menjadi marah, maka sebaiknya kita tidak menemui itu dulu. Jadi di sini Rasulullah itu menyarankan agar kita meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita marah. Kemudian baru kalau hati kita sudah tenang, mungkin sudah tertata dengan baik, baru kita mendatangi atau menemui seseorang berkaitan dengan hal tersebut. Artinya ketika kita mencoba menyelesaikan masalah, kita sudah siap dan tidak meletup amarah kita. Kemudian yang ketiga, di dalamnya ada kaidah untuk sadu dariyah. Apa itu? Yaitu menutup sarana yang menjerumuskan kepada keharaman. Dan bahwasanya menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Ya, seperti yang saya sampaikan untuk poin yang kedua tadi, yaitu kita tidak menuju sesuatu yang menyebabkan marah. Kita menutup sarana untuk marah. Karena kalau kita sudah terlanjur marah, maka akan lebih sulit mengobatinya. Oleh karena itu sebaiknya kita menahan diri dulu. Kemudian yang keempat yang dapat kita ambil, yaitu marah itu menghalangi seseorang dari berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Jadi bisa saja kita akan menimpakan sesuatu kepada orang lain karena kita sedang marah, dan sebetulnya itu tidak adil. Ya. Kalau kita katakan ketika tidak marah, mungkin tidak seperti itu. Mungkin ada seorang meminta sesuatu, kita tolak karena kita sedang marah. Padahal kalau itu disampaikan atau kita jawab ketika tidak marah, mungkin kita akan memberikan atau biasanya kita memberikan. Nah, seperti itu. Yang kelima, orang yang tidak marah akan perbuatannya dan perkataannya itu terkontrol dengan baik dalam kondisi ridho maupun marah. Ya, jadi orang yang tidak marah, maka perbuatannya itu dan juga perkataannya akan terkontrol, baik dia itu kondisinya ridho maupun marah. Ya, ini artinya kita bisa memanage emosi. Jangan sampai emosi itu keluar dengan meledak. Kita harus bisa menjaga kemarahan itu. Ya. Kemudian yang keenam, tidak marah tanda kesempurnaan akal. Jadi orang yang
marah itu cenderung akan kehilangan akal, akan menyampaikan hal-hal yang tidak baik, tidak terkontrol. Nah, itu artinya orang yang kehilangan akal. Maka orang yang tidak marah itu akan dapat menjaga kesehatan akalnya. Kemudian yang ketujuh, adanya keburukan semuanya di dalam kemarahan. Jadi dalam kemarahan itu ada keburukan. Keburukan semuanya itu ada kemarahan. Di dalam kemarahan itu ada keburukan semuanya, baik perkataan ataupun perbuatan. Kemudian yang kedelapan, kemarahan itu datangnya dari setan, ya. Marah itu datangnya dari setan. Ini harus kita sadari dan ketahui. Mengapa demikian? Kita bisa melihat dalam hal-hal tertentu orang yang sudah marah itu akan kehilangan kendali, karena di situ selain akalnya sudah tidak waras, di situ campur tangan setan. Dalam keadaan biasa misalnya menampar itu akan dia merasa tidak senang, tetapi ketika sedang marah maka menampar itu sesuatu yang menyenangkan baginya, karena selain dia kehilangan akal sehat, dia juga dipengaruhi oleh setan. Kemudian yang kesembilan, orang yang kuat adalah orang yang menguasai hawa nafsunya ketika sedang marah. Ini harus kita pahami bahwa kekuatan itu tidak pada fisik seseorang, tetapi pada pengendaliannya terhadap hawa nafsu, yaitu untuk marah. Yang ke-10, orang yang bisa mengendalikan marah maka berhak mendapatkan janjinya, yaitu surga. Kaum muslimin, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, ini yang poin paling penting tentunya, ya. Kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia, tujuan kita adalah kembali kepada Allah dan menuju Allah, dan kita kembali ke surga, ya. Allah sudah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, diri sendiri dan keluargamu dari api neraka. Jadi di sini setidak-tidaknya kita bisa melenggang masuk surga dan juga bisa membawa saudara-saudara kita, tentunya keluarga kita. Salah satu caranya adalah dengan tidak marah atau mengendalikan marah, membatasi marah. Nah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Imran ayat 134. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk kita, yaitu bagi orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Orang-orang yang dapat menahan amarahnya itu segaris atau setara dengan orang yang mudah memaafkan. Karena marah itu pasti ada hubungannya dengan tidak mau memaafkan. Nah, oleh karena itu perlu kita tahu trik-triknya ketika kita marah. Apa-apa yang harus kita lakukan.
Diajarkan oleh Rasulullah beberapa hal. Di antaranya ketika kita marah sebaiknya kita berwudu, karena marahnya itu dari setan itu dari api, maka wudu dengan air itu akan mendinginkan. Air akan mendinginkan api. Kemudian cara yang lain misalnya apabila kita berdiri, maka kita duduk. Kalau kita duduk malah berdiri, maka kemarahan akan semakin memuncak. Apalagi berdiri dan mendekat dengan objek yang membuat kita marah. Maka ketika kita sadar bahwa kita sedang marah, maka bila berdiri, maka kita duduk. Dan duduk ternyata masih marah, maka sebaiknya kita tiduran. Nah, ini insya Allah akan membuat kita reda kemarahannya. Kemudian yang ketiga, tentunya kita segera membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa demikian? Karena marah itu dari setan, maka kita berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Demikian sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, larangan Rasulullah yaitu la tahdab, jangan marah, dan beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa marah itu dari setan, dan orang yang menahan marah bisa memanage emosinya itu akan merupakan orang yang berakal. Dan sebaliknya, orang yang mudah marah itu orang yang kurang berakal. Dan yang paling penting yaitu bagi siapapun yang bisa menahan marahnya, maka surga itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada kekurangannya dan kesalahannya, sudilah kiranya sahabat-sahabat memaafkannya. Dan kalau benar itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat menghindari atau menahan marah dan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang menyebabkan kita marah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.